Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site. Kembali lagi bersama saya Bayu dalam segmen Bincang Pengalaman Misteri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih. Langsung saja, segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu atas nama Mbak Silda. Hai guys, apa kabar kalian? Ya. Halo Mbak Silda, Hai Mas Bayu. gimana kabarnya ini? Oh, baik banget sih. Cuman lagi agak sibuk aja dikit, tapi emang disempetin karena udah janji dari setahun yang lalu kayaknya. Thank you. Jadi mau ngomongin cerita apa nih kira-kira? Cerita pokoknya seputar kosan ya. Kosan yang ada di Banjarnegara sama di Jogja, tapi terutama aku bakal cerita yang di Jogja aja sih. Soalnya yang di Banjar tuh kan udah lama juga gitu. Iya. Jadi ya kayaknya aku bakal ceritain cerita mistisku yang ada di Jogja aja gitu. Selama aku di Jogja berapa tahun ya? 3 tahun terakhir ini gitu. 3 tahun terakhir ini di kosan tersebut banyak mengalami hal-hal seperti itu. Iya, sebenarnya dari awal di sini sih, dari awal semester sampai semester sebelum Covid tuh loh. Sebelum Covid tahun berapa berarti? 2019. Iya, 2019. Iya, itu diganggu yang paling bener-bener bikin Itu gimana tuh capek awal deh. ceritanya? Jadi ini ceritanya awalnya dari aku yang nggak percaya sama hal-hal mistis dulu ya. Dulu aku nggak pernah sih, pas SMA tuh aku nggak pernah percaya gitu sama hal-hal yang mistis. Sampai pada akhirnya aku ngontrak di suatu kontrakan yang pada saat itu harganya tuh bener-bener murah untuk seukuran kontrakan dengan isian. Bahkan kita nggak perlu bayar air dan listrik lagi, sudah murah banget. Itu di tahun sekitar 2017 atau 2018. Waktu itu aku masih SMA dan aku itu dulu bukan ngontrak pas aku SMA di Banjar gitu, di Banjarnegara. Nah dari situ akhirnya karena nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, akhirnya diliatin sama hal-hal yang menurut aku nggak masuk akal, yaitu terjadi di kontrakan itu sendiri. Ya kalau cerita yang di kontrakan itu menurut aku cuma sebagian kecil aja sih, nggak ada apa-apanya sama yang di kosan di Jogja gitu. Sebagian kecil itu seperti apa itu? Paling cuma kayak gangguan dia ketok-ketok, aura negatif aja, cuma kayak gitu. Mungkin karena Sampai ketok-ketok gitu. iya, jadi Dan waktu itu gangguan biasa. itu gangguan biasa sih daripada gangguan yang Iya. di kos Jogja ini. Ini gangguan yang biasa banget menurut aku. Setelah aku mengalami gangguan di Jogja ini ya, nah itu gangguan yang biasa jadi menurut aku. Dan ternyata emang yang bermasalah itu rumahnya, menurutku gitu. Iya, terus? Nah terus karena apa ya, rumahnya nih, ternyata rumah yang aku tempatin itu yang punya belum 40 hari, belum genep 40 hari dia meninggal. Gitu. Jadi banyak yang bilang di situ tuh masih ada. Iya, masih ada pemiliknya gitu loh. Dan kabarnya sih pemiliknya meninggalnya secara nggak wajar gitu. Jadi akhirnya dari situ aku memutuskan buat pindah kos waktu SMA, dan habis itu nggak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Itu sampai SMA aja. SMA akhirnya aku lulus. Nah
ini baru nih pas aku udah di Jogja. Ini baru aneh banget sih Ya, gimana yang tuh? pas di Jogja itu. Dari pertama aku semester awal ya. Semester awal tuh aku ada ngekos. Ya pokoknya di suatu kosan gitu di Jogja. Eh, Kosnya itu dia campur sih cowok cewek gitu. Terus pak kosnya juga orangnya santai banget. Nah dari situ aku nggak pernah sih mikir yang aneh-aneh gitu. Sampai suatu saat tuh apa ya, sebelum Pak Kos cerita, aku mau ceritain dikit dulu sebelum sampai ke situ. Iya, iya, iya. Aku punya temen, kebetulan temanku itu punya six sense ya. Terus dia punya temen goib, itu ada namanya Koloni. Sorry ya Koloni, kita udah lama banget nggak ketemu. Jadi ada yang namanya Koloni. Koloni itu dia ya Temen temen gaib. ya temen gaib temenku. Waktu itu aku masih belum percaya sama hal gaib juga. Kamu bisa ngelihat si Koloni? Enggak sih, tapi aku bisa ngerasain dia ada gitu. Karena awalnya emang aku nggak percaya sih kalau si Koloni ini beneran ada. Terus pada suatu saat tuh aku main ke kosan teman aku ini. Aku nggak sengaja, aku iseng aja sih sebenarnya, kayak Koloni, kalau emang kamu ada tolong dong tunjukin kamu, kalau emang kamu beneran ada, apa kayak jatuhin barang atau apa gitu. Dan ternyata itu dia beneran, dia Jatuhin jatuhin barang. botol aqua gitu. Itu botol aqua itu jangkauan angin atau gerakan itu enggak ada angin sama sekali karena kita di dalam ruangan. benar-benar jatuh sendiri. Iya, Pembuktian bener-bener. dari si Koloni. Iya, pembuktian dari si Koloni itu kalau dia beneran ada. Terus, Gitu loh, dan dia bawaan dari temanku. Nah dari situ udah mulai nih percaya hal-hal yang kayak gitu. Nah udah akhirnya aku iseng, karena aku orangnya emang iseng banget kan. Aku bilang gini, Koloni ikut aku yuk pulang ke kos, kataku gitu kan. Padahal aku nggak tahu si Koloni itu di mana gitu. Terus tiba-tiba pas aku habis ngajak kayak gitu, Iya, iya. di kosku yang aku cuma taunya di situ ada simpenannya Pak Kos aja, temennya Pak Kos gitu kan, yang buat jaga-jaga gitu. Nah tiba-tiba malam-malam sekitar jam berapa ya, jam 12 malam, sekitar jam 12, jam setengah 1 itu si Koloni ini dia ngajakin main. Awalnya aku nggak tahu sih kalau itu ternyata Koloni. Itu cara ngajak mainnya itu gimana itu? Dia tuh mainin kertas, kertasnya tuh bener-bener sampai melayang Dan gitu. itu Iya, diperlihatkan sama kamu itu? iya, Untuk menggerakkan tapi kertas? iya dia cuma gerakin kertas aja. Akhirnya aku tanya, aku inget, oh iya tadi sore aku habis ngajakin Koloni buat main nih ke kosku. Aku nanya lah ke temenku, Nia, Koloni ada di kos nggak? Kataku gitu kan. Aku ngechat, terus dia bilang nggak ada. Aku langsung mikir, wah siapa nih gitu kan. Tolong dong suruh pulang, kayaknya dia di sini. Aku bilang gitu kan, bisa nggak nih gitu. Terus, oh alah dia main di tempatmu. Nah, udah kan mati kataku nih, beneran nih kayak gini. Nggak lama setelah kayak gitu, malah banyak kejadian-kejadian aneh muncul di kos gitu loh. Oh, gara-gara awal mulanya si Koloni datang ke kos? Iya, mungkin dari situ juga yang di situ seneng atau kenapa nggak tahu ya. Terus jadi sebenarnya dari situ sih aku tahu kalau di kos itu ternyata ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat gitu. Akhirnya gangguan tuh mulai muncul, mulai lampu WC itu mau seberapa kali diganti, dibenerin, itu lampu WC nggak pernah mau nyala. Dan itu sampai agak lama aku tahu kalau di WC itu ada siapa gitu loh. Tahu di WC itu ada siapa? Nah, awalnya nggak tahu. Aku kira kayak awalnya cuma ya udah ini mati lampu biasa aja gitu kan. Mati lampu biasa dan emang mungkin saluran di atas error atau gimana gitu kan. Nah, sampai pada suatu saat
Pak kos tuh cerita. Awalnya cerita biasa aja sih, kayak cuma, oh iya mbak, saya punya penjaga gitu. Oh, bapak Penjaga di kosnya kos. bilang. Iya, bapak kosnya bilang, iya mbak, saya punya penjaga di kos. Oh ya udah pak, kataku cuma gitu doang kan. Soalnya cuma jaga doang. Dan itu pernah sekali Pak kos waktu itu seingatku, karena aku hari itu mau bayar kos. Dan aku kan WA dulu ya, Pak kos di mana, saya mau bayar kosan. Dia bilang dia lagi di luar kota, besok aja mbak bayarnya. Tapi pada malamnya itu aku lihat Pak kos dia lagi berdiri di tangga. Padahal bapak kosnya ngechat. Padahal Pak kosnya lagi di luar ngechat kota. lagi di luar kota. Setelah beberapa hari dikonfirmasi. Nah, pas bayar kos ini akhirnya dipanggil kan. Sekalian dipanggil. Itu sekitar jam 1 Malam. Jam 1 siang. Oh, siang. Dipanggil, disuruh ke rumah Pak kos. Kebetulan aku juga bawa HP, tapi HP ku tiba-tiba nggak aktif di situ. Nah, akhirnya dari jam 1 sampai jam 5 ini kita ngobrol sama Pak kos, tapi tanpa diketahui sama orang. Bener-bener selama 5 jam itu kita dicariin. Selama 5 jam ngobrol dengan bapak kos. Iya, tapi nggak kerasa kayak 5 jam. Dari jam 1. Iya, ternyata aku keluar dari situ udah jam 5. Dan waktu selama 5 jam ini dia itu cerita tentang kenapa kamar mandi lampunya mati, terus tentang yang dia di tangga itu gitu kan. Terus bahkan dia sampai bilang juga di ruang tamunya juga ada yang punya dia, kalau misal ada orang jahat yang emang mau maling atau mau ngerampok gitu, dia udah punya backingan gitulah ya. Nah terus selama 5 jam ini Pak kos bilang, di kamar kamu ada yang suka sama kamu katanya, ada yang bukan punya saya. Pak gitu. kos bilang gitu. Lo bingung dong, ini dari mana Pak? Yang suka sama saya ini dari mana? Apa emang bawaan saya dari rumah atau gimana? Enggak mbak, dia di situ udah lama katanya. Dia di situ udah lama dan dia nyaman dengan adanya aku di situ. Padahal aku nggak tahu, aku nggak pernah membuat dia nyaman atau apapun, enggak. Dia kata Pak kos dia ngerasa nyaman sama aku. Nah akhirnya Pak kos ngasih solusi. Kalau kamu mau lihat, saya punya caranya mbak gitu. Terus karena emang aku yang penasaran gitu kan, mau. Udah ditunjukin caranya ya. Ini caranya nggak usah disebutin kali ya, nanti kali aja nih yang di rumah pada nyobain kan. Terus tanpa pengawasan kan nggak lucu ya kalau tiba-tiba kerasukan atau gimana. Nah udah dikasih tahu caranya. Terus sekitar jam 12 malam. Nah pada hari itu malamnya setelah 5 jam aku ngilang, itu malamnya aku langsung lakuin apa yang Pak kos bilang. Akhirnya dia ngeliatin diri. Padahal awalnya Pak kos bilang, Mbak kalau saya yang lihat dia itu bentuknya hancur, saya nggak tahu karena dia nggak mau ngomong sama saya gitu. Tapi Pak kos tahu kalau dia suka dan nyaman sama saya gitu loh. Nah Pak kos bilang gitu kan. Nah akhirnya aku beraniin diri nih, karena aku emang penasaran kan siapa sih nih. Kayak aku juga nggak percayalah sama hal-hal kayak gini, beneran apa nggak sih gitu kan. Terus akhirnya aku nyoba yang Pak kos bilang. Nah nih dia langsung muncul malam itu juga dalam bentuk yang amat sangat menurut aku benar-benar sempurna gitu loh. Oh dia berwujud indah, bagus gitu ya. Iya, karena dia suka karena sama dia kamu. suka sama aku gitu. Sedangkan Tapi sama bapak kosnya terlihat hancur. iya hancur, buruk, pokoknya buruk. ya kayak makhluk gaib pada umumnya lah ya kayak gitu. Nah dia ini cewek, jadi kayak keibuan gitu loh. Jadi dia emang ada niat buat jagain aku, melindungin aku gitu loh. Tapi habis itu setelah aku udah ngeudahin itu, karena aku udah tahu itu siapa, hari besoknya, hari berikutnya itu
dia jadi lebih sering ngajakin aku main. Kayak misal di kamar mandi, kan kamar mandi tuh pakainya pintu pintu besi itu ya, pintu stainless itu. Jadi kalau ada yang ngelempar atau ngetok gini Kedengeran. itu kedengeran. Nah dia tuh ngetoknya dari arah dalam buat ngajakin aku main atau sekedar ngobrol gitu. Bahkan sampai pada suatu ketika tuh aku udah capek banget, akhirnya aku bilang, please udah, aku capek, nggak usah ngajakin aku main dulu. Nah dari situ dia jadi nurut gitu loh, meskipun aku nggak bisa lihat ya. Habis setelah aku yang jam 12 malam itu aku udahin ritualnya gitu kan, habis itu aku nggak lihat dia lagi, tapi aku ngerasain keberadaannya dia, dan dia masih sering ngasih kode gitu loh, meskipun aku nggak bisa lihat, ternyata dia tuh masih ada di kamar mandi gitu. Tapi pernah nggak dia berkomunikasi dengan kamu? Kalau secara intens nggak pernah, karena emang aku ngeblok buat aku nggak mau berkomunikasi sama dia gitu loh. Dalam mimpi atau gimana? Belum pernah. Ya emang belum pernah aja. Bahkan di mimpi pun aku nggak mau. Berarti hanya sekedar berhubungan, sekedar tahu aja. Iya, sekedar kita tahu. Oke, aku tahu kamu suka sama aku, kamu nyaman sama aku, niat kamu baik mau ngelindungin aku. Tapi aku nggak mau itu. Aku nggak mau ya emang sih banyak yang kayak gitu, terus enak dilindungin atau apa. Tapi aku masih nggak mau yang sama hal-hal kayak gini gitu loh. Aku nggak mau bergantung sama makhluk yang bahkan aku aja nggak bisa percayain dia gitu loh. Ya aku nggak mau, aku ngeblok diriku sendiri. Nah sampai pada waktu itu teman-temanku yang cowok-cowok ini yang sekos sama aku, kan kosnya campur ya, itu mereka pindah dengan alasan kadang-kadang muncul darah di kamar mereka, kadang-kadang muncul darah atau kadang-kadang muncul rambut panjang. Tapi tuh di antara mereka berdua, kan temanku dua nih, yang cowok ini, di antara mereka berdua tuh nggak ada yang punya rambut panjang, tapi sering muncul di kosan itu, di WC, rambut panjang sama darah. Akhirnya mereka pindah duluan. Nah terus pas waktu hari mau aku pindah itu ada kejadian yang nggak aku sangka-sangka banget, dan aku masih inget banget. Itu yang suka sama aku itu dia kan nggak bisa keluar dari rumah ini, jadi kalau aku mau pergi pun dia nggak bisa ikut gitu. Dia ngerasa dia tuh nggak terima. Aku lihat dia waktu itu, aku beneran lihat pada hari terakhir aku di kos itu. Aku mau keluar, kebetulan di bawah udah ada mobil box yang mau angkut barang-barang kan. Keluar, aku mau turun karena kamarku di atas. Aku lihat, bener-bener lihat dia sebelum aku jatuh, dan aku jatuh sampai cedera tulang ekor, 1 bulan gak bisa jalan, sampai pemulihan 3-4 bulan. Itu gimana pas ngelihatnya? Itu dia posisinya sedang gimana jadi gitu? ngelihatnya tuh kayak, kan ini tangga ya, kayak aku di sini, terus dia tuh di sini, di samping tangga pas. Iya. Sebelum kamu turun. Dan seolah-olah tuh kayak aku ngerasa tuh di belakang ada yang dorong aku, karena itu di situ bener-bener nggak ada air dan tangganya itu nggak licin. Tapi dari tangga yang misal tangga 10 ya, 10 anak buah tangga gitu, aku tuh dari tangga nomor 3 itu bisa turun sampai tangga nomor 1, bahkan sampai di samping tangganya ini. Jadi tangga kayak gini aku jatuhnya di sini. Jadi kayak didorong gitu ya? Iya, jadi kayak didorong gitu, dan kebetulan emang nggak ada yang buat pegangan gitu. Dan itu aku bisa sampai situ. Akhirnya aku cedera pas hari aku pindah itu. Tapi aku masih nahan sih, aku lanjutin pindahan dulu kan, karena aku juga nggak enak karena udah ada mobil box yang jemput. Akhirnya aku suruh bapak-bapak mobil boxnya buat nurunin barang kan, turunin barang terus dibawa ke kosan baru. Nah udah dari situ aku nggak pernah ngalamin gangguan lagi nih, sampai setelah beberapa lama nih aku udah pindah di kos baru ya. Ini masalah sama di kos lama udah selesai nih, udah nggak ada yang ngikut sama sekali. Udah nggak ada yang ngikut sama sekali gitu kan. Nah
Sampai akhirnya aku pindah kosan. Aku kira nggak bakal kejadian bakal digangguin gitu. Tapi ternyata tetap masih sama gitu loh. Bahkan kali ini yang di kosan ini yang digangguin bukan cuma aku aja. Seluruh anak kosnya. Seluruh anak kosan digangguin. Itu tuh berawal dari kita semua sering lihat orang mondar-mandir depan kamar tapi nggak ada suaranya sama sekali. Rame-rame. Jadi gimana? Masing-masing kok anak kosan. Iya, melihat. diliatin. Jadi tuh kalau orang jalan di depan pintu gitu kan pasti kedengeran dari dalam, apalagi kalau keadaannya udah malam kan udah sunyi gitu ya. Udah nggak ada suara-suara lain. Tapi ini benar-benar nggak ada. Jadi dia kayak melayang, tapi di jendela tuh kelihatan tuh loh. Bayangannya kelihatan. Bayangannya tuh kayak kelihatan orang jalan gitu. Nah, kan kayak kelihatan orang jalan. Terus habis itu aku beraniin diri buat buka obrolan kan. Kalian sempet ini nggak sih suka ngerasa atau sempet lihat-lihat kayak orang mondar-mandir gitu kalau malam gitu? Terus teman-temanku jawab serempak, iya pernah. Itu Bu Kos kan? Terus aku bilang, beberapa hari ini aku perhatiin, aku nggak tidur. Aku bilang gitu kan. Aku buka jendela, dikit aja aku buka jendela. Pas habis ada bayangan lewat, aku langsung buka nih jendela, gordennya. Ternyata nggak ada orang. Aku bilang gitu ke teman-teman. Sorry banget buat bilang ini, aku bilang gitu. Tapi aku udah kesel banget sama ini gitu kan. Terus akhirnya ternyata mereka akhirnya takut juga kan. Terus temanku, kan aku di kamar nomor 8, temanku di kamar nomor 9. Setelah aku ngomong gitu, besoknya itu di depan kos itu kan masih ada lahan kosong ya. Karena kebetulan emang kos yang ini tuh di tengah sawah gitu. Emang bener-bener cuma itu aja rumahnya. Nah, di kosan ini ada pohon pisang. Nah, pada malam selanjutnya yang pas aku habis ngomong gitu, temanku WA, jangan keluar ya, ada yang lagi liatin kita. Takut dong. Di pohon Anjir, pisang itu? Siapa? Iya, aku beraniin diri. Aku penasaran nih siapa nih yang liatin kan. Aku ngintip dari jendela. Oh iya, kelihatan. Jadi ini pohon pisang, dia ada di sini. Itu bentuknya gimana itu? Itu bentuknya gimana ya? Dia emang nggak napak tanah. Kayak aku tuh liatnya malah dia cuma kayak separuh aja. Wujudnya kelihatan? Iya. Wujudnya seperti apa itu? Ya kalau bisa dibilang pocong ya. Wujudnya pocong, bener-bener pocong. Tapi yang aku lihat dia cuma setengah aja. Iya, nggak full aku lihat, nggak full sampai bawah, nggak. Karena habis itu aku langsung takut kan. Aku nyuruh temanku langsung ke kamarku. Aku udah buka pintu, kamu tinggal masuk. Jangan sendirian di kamar. Nggak usah balik diliatin. Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya temanku ke kamarku, akhirnya kita tidur bareng. Dari situ kita besoknya akhirnya cerita ke teman-teman yang lain. Nah, kita udah cerita ke teman-teman yang lain. Akhirnya tuh semakin kesini semakin lebih banyak lagi gangguannya gitu loh. Paling parah tuh ada yang garuk-garuk tembok. Itu aku kira kayak kucing gitu ya. Cuman garukan temboknya tuh kayak keras banget tuh loh, kayak kalau nggak kucing tuh nggak mungkin sekeras itu garuknya. Itu sering di semua kamar kayak gitu. Itu sering banget di semua kamar kayak gitu. Nah, terus sampai pada akhirnya tuh temanku yang kamar nomor 9 ini pindah karena suatu alasan, aku nggak tahu sih alasannya apa. Mungkin alasan ekonomi atau apa, aku nggak ngerti. Akhirnya dia pindah, dia nyari kosan lain, tapi dia masih sering main ke situ. Akhirnya yang kamar nomor 9 ini ditempatin sama mbak-mbak. Dia tuh kalau nggak salah perawat atau apa gitu, pokoknya udah kerja gitu kan. Dia cuma bertahan 10 hari.
Anak baru gara-gara kos di situ, di iya, kamar 9 itu. di kamar nomor 9 itu. Dan pas di beberapa Yang bulan, anak baru itu cerita nggak dia ngerasain apa? nah dia Sebelumnya. ceritanya itu pas aku habis ngalamin kejadian yang paling gak enak. Tapi aku cerita yang mbak-mbak kos ini dulu ya. Ternyata mbak-mbak kosnya ini, dia itu pernah diseret sama makhluk gaib itu sampai di WC. Dari kamar Iya, dari kasur sampai WC. sampai Kan kamar mandi dalam nih. Kamar mandi di dalam, terus kasur tuh jauh. Kalau dia bilang dia nggak pernah ada dia tidur sambil jalan gitu, ngigau atau apa gitu, dia nggak pernah. Dan dia tiba-tiba diseret sampai WC. Dia kerasa dia diseret. Besoknya dia langsung pindah tanpa pamitan. Bahkan barang-barangnya nggak diambil. Dia cerita kayak gitu kan. Nah, kita nggak tahu, tapi itu kita belum tahu kalau mbaknya tuh ternyata digituin di kamar nomor 9. Akhirnya selama itu kamar nomor 9 itu kosong. Bener-bener kosong kan. Nah ini gangguan mulai tambah kenceng kan, kamar nomor 9 di kosong. Terus akhirnya kita jadi sering tidur bareng gitu loh. Nah pas kita tidur bareng tuh paling gangguannya ya cuma itu aja, ada yang garuk-garuk tembok gitu. Tapi kita ya udah biarin aja, abaikan aja gitu kan sama orang yang mondar mandir ini. Nggak tahu itu orang atau siapa, tapi kalau orang nggak mungkin karena emang nggak ada suaranya gitu kan. Setelah itu mondar mandir, kita abaikan aja. Kita udah agak tertekan nih akhirnya kan. Nah terus habis itu kita kebetulan itu pada malam keberapa setelah kejadian kita tidur bareng ini, nah beberapa hari kemudian aku nih yang gangguan paling bener-bener paling bikin aku trauma banget gitu loh. Karena ini bener-bener baru kali ini gitu loh. Itu pas aku lagi tidur, aku ngadep tembok, aku kayak bukan didatengin sih, tapi kayak tiba-tiba ada udara panas, udara yang bener-bener panas kayak ngebakar aku banget. Akhirnya di situ kan aku bangun ya, karena aku kira tuh kipasnya mati, tapi ternyata kipasnya hidup. Tapi posisiku bangun dan sadar. Akhirnya aku ngadep tembok lagi nih, aku masih sempat kesapian tuh dikit bentar, tapi masih panas lagi. Di atasku tuh kayak ada udara panas yang muter-muter tuh loh, kayak rasanya tuh kayak gitu kan. Akhirnya pas aku lihat, aku ngadep tembok nih, pas aku ngadep atas, di depanku di sana itu udah ada sosok hitam gede, yang gedenya tuh gede banget. Dan aku masih inget dia cuma ngeliatin mata merah sama sosok gede hitam aja, dia nggak punya muka. Oh berarti cuman bener-bener mata merah. Seluruh ruangan itu terlihat hitam, terus cuman kelihatan mata merah gitu doang. Nggak seluruh ruangan, tapi Ngeblok gitu doang. iya ngeblok, kayak bener-bener ngebentuk, tapi ngebentuknya tuh nggak ngebentuk manusia gitu loh. Bener-bener hitam gede, terus matanya merah kan. Udah habis itu aku liatin balik dia. Dia. Nah, terus kita tatap-tatapan kan, aku juga masih shock kan. Aku masih kaget. Terus dalam hatiku tuh kayak, anjing apaan nih gitu kan. Wah gila, ini udah gak beres sih gitu kan. Terus akhirnya aku tantangin nih. Iya terus. Aku bilang, mau apa kamu? Aku bilang gitu kan. Terus dia tiba-tiba nyekek. Padahal aku nggak lihat tangan di situ loh. Dia tiba-tiba nyekek aku. Padahal yang aku kira tuh makhluk kayak gitu nggak bakal bisa nyakitin manusia gitu loh. Tapi ternyata dia tuh sampai nyekek aku, benar-benar nyekek aku. Terus di situ semua ayat yang aku bisa, mulai dari ayat kursi, surat-suratan gitu, itu aku baca semua. Bahkan aku baca Anas, aku tantangin dia. Aku sampai bilang,
aku lebih mulia ya dari kamu, aku makhluk Tuhan yang lebih mulia daripada kamu. Aku sampai bilang gitu pokoknya sama makhluk hitam yang ini kan. Terus akhirnya dia lepasin, tapi dia masih di situ. Gak lama setelah itu ternyata makhluk yang garuk-garuk tembok datang juga. Dia itu bentuknya kayak laba-laba, tapi mukanya tuh laba-laba kayak gini ya. Tapi dia mukanya ngadep ke aku. Dan tiba-tiba dia jatuh di perutku. Itu sampai aku nggak bisa nafas. Aku kira itu tuh kayak anjir, ini nggak nyata gitu loh. Tapi itu aku ngerasain sakit sampai bener-bener pagi jam 5 itu aku langsung prepare pulang. Setelah aku baca-bacain surat nih, akhirnya mereka pergi kan. Mereka nggak lagi di situ. Itu pokoknya kejadian jam 3 sampai jam 5. Itu bener-bener kejadian yang nggak bisa aku lupain banget. Itu pas kejadian itu dalam kondisi sadar kamu ya? Aku sadar karena aku sempat pegang HP. Aku sempat HP-an dulu. Dan aku posisinya tuh aku lagi main HP, terus aku ngadep ke atas, ada ini. Nah habis itu udah pas aku lagi ditekan sininya, itu aku masih sempat juga ambil HP. Aku langsung WA orang rumah. Aku mau pulang pagi ini. Nah itu pokoknya pertarungan ini sama dua makhluk ini tuh terjadi selama 2 jam. Aku masih ingat itu jam 3:13 pas dia datang. Nah itu udah dia setelah dia neken dia pergi, akhirnya jam 5 pagi aku langsung mutusin pulang ke Wonosobo gitu. Dari Jogja ke Wonosobo. Iya, jam 5 pagi. Naik motor sendiri. Karena biasa. Saking aku nggak kuatnya, saking takut banget kan, sampai kamar aku tinggalin dalam keadaan yang berantakan banget. Aku nggak peduli, aku mau pulang hari ini juga gitu loh. Akhirnya aku pulang pagi itu, sampai rumah aku ceritain, aku hampir mati, aku bilang gitu. Aku diginiin di kos. Utiku langsung bilang gini, yang firasatku bener, yang aku rasain semalam bener. Utiku bilang gitu, karena utiku yang pas SMA itu, yang dikontrakan itu, dia juga pernah ngasih wejangan. Semua ruangan disolatin. Jadi utiku tuh bisa ngerasain kalau emang ada yang mau jahat sama aku gitu, dia ngerasain. Dan pada malam itu, dia ngerasain sampai gak bisa tidur. Dia sholat sepanjang malam, akhirnya paginya bener, aku pulang. Gitu. Wow. Aku pulang, aku cerita, terus utiku langsung nangis. Dia bersyukur kamu masih ada, gitu. Akhirnya utiku nyuruh kamu pindah kos aja. Tapi aku aku belum mau pindah kos. Aku belum tahu ini apa. Aku harus tahu dulu sebelum aku pindah gitu loh. Jadi emang akhirnya aku berangkat lagi ke kos. Aku diskusiin sama teman-teman kos. Aku bilang, guys, aku kemarin malam nih aku habis diginiin, akhirnya aku pulang. Kita solusinya mau gimana? Apa kita mau tetap stuck di sini dengan gangguan-gangguan ini? Kita nggak mau kayak gini. Akhirnya teman kosku ini laporan sama Bu Kos. Bu, kita nerima gangguan-gangguan yang nggak enak beberapa bulan terakhir. Nah, Bu Kos akhirnya bilang, makasih ya Mbak udah mau speak up gitu intinya ya. Kayak udah mau speak up, udah mau ngomong, jadi kita tahu. Nah, akhirnya beberapa hari setelah aku ngalamin hal ini, temanku ceritakan ke Bu Kos. Nah, habis itu maaf ya karena Bu Kosku itu Katolik, jadi dia ngundangnya dukun. Nah, akhirnya itu sampai depan kamarku sama depan kamar nomor 9 ini, kan kamar kita kan sebelahan ya, dikasih sajen. Selama sehari semalam itu sajen tetap di situ.
dan hidup. Dupanya itu masih hidup selama sehari semalam. Kita nggak tahu itu diapain, dan ternyata setelah kita ngalamin gangguan itu, anaknya yang punya kos ini, karena emang yang punya kos ini mengayomi kita banget gitu loh, karena emang orangnya tuh baik banget, akhirnya tanah kosan dibawa ke dukun. Dan ternyata emang karena mungkin persaingan bisnis sama orang iri gitu ya, jadi itu dikirim-kirim gitu. Bahkan yang nomor 9 itu, yang di kamar nomor 9 itu juga kiriman dari orang lain biar kita nggak betah di situ gitu loh. Akhirnya dikirimlah itu sama itu. Bu kos tahu, akhirnya Bu kos ngajak ngobrol kita semua. Mbak kita ngobrol ya gitu. Kita ngobrol di ruang tamu gitu kan. Saya mau cerita. Nah, akhirnya Bu kos cerita yang dialamin itu, yaitu yang tadi katanya ada orang iri gitu kan. Terus temenku yang kebetulan siksen juga, itu aku ceritakan, aku habis digini ini sama makhluk yang kayak gini. Ternyata makhluk yang aku bilang kayak laba-laba itu, dia itu sebenarnya cantik, tapi karena sering digunain buat hal-hal hitam gitu sama orang, dibuat hal-hal jahat, entah itu buat nyantet orang, buat pesugihan. Yang laba-laba itu berarti dari kiriman dukun juga? Dia itu awalnya itu dari kiriman juga. Dan itu diceritain dia awalnya tuh cantik, iya, cuma dibuat suruh jagain karena aja, digunain terus dukun, akhirnya jadi kayak gitu bentuk dia. digunain dukun, pokoknya nggak tahu digunain dukun atau digunain orang yang main pesugihan, tumbal, santet gitu. Akhirnya dia wujudnya sampai kayak gitu loh. Berarti kan itu emang udah parah banget, itu dipakainya buat hal-hal hitam, ilmu-ilmu hitam gitu kan. Akhirnya dari situ tahu, oh ternyata kayak gini gitu kan. Akhirnya kamar nomor 9 itu dinetralisir. Dari situ ya paling kita nerimanya bukan gangguan sih, kayak lebih ya udahlah gitu. Ternyata emang di situ tuh jalur mereka buat jalan gitu loh, kayak buat wirawiri gitu loh, antar ke tempat ini dan ke tempat itu gitu. Nah itu ternyata kayak gitu cerita yang di kosan ini. Jadi semuanya bukan pure emang dari kosnya, tapi emang kiriman ada orang iri itu, sampai anak-anak kos jadi korban juga. Tapi kayaknya sekarang udah clear semua sih, kosannya udah nggak lagi berhantu gitu, udah nggak lagi angker, nggak lagi sering didatengin makhluk-makhluk yang nggak semestinya. Sekarang gitu. masih ngekos di situ? Enggak sih, aku pindah kebetulan karena emang bukan gara-gara ini sih, cuman ada gara-gara hal lain lah. Tapi sekarang kosannya itu udah netral berarti? Kayaknya sih netral ya, soalnya selama di kosan yang itu, selama udah dinetralin nih, nggak pernah terima gangguan lagi. Paling ya cuma yang wirawiri aja, itu nggak ganggu sih, mereka cuma mau lewat aja gitu kan. Jadi kita maklumin aja. Terus akhirnya pindah itu pas setelah lockdown corona, itu sekitar bulan apa ya, bulan Agustus tahun 2019 atau 2020 ya, 2019 kayaknya. 2019. Itu akhirnya aku mutusin buat pindah karena ini sih, corona kan nggak dipakai juga kan, lockdown lama. Terus akhirnya aku pindah ke kos yang sekarang ini, dan yang sekarang sih kayaknya aman sih, kayak nggak ada, belum pernah ada yang ngalamin. Semoga aja nggak ada. Jangan sih, semoga aja jangan sih. Ya gitu aja sih Mas Bayu. Oke, terima kasih untuk Mbak Silda atas ceritanya malam ini, sangat menegangkan. Seru sih. Ya sih, nanti cerita-cerita pengalamannya sangat seru sih. Iya, nanti siapa tahu ada lagi kali ya, besok-besok cari dulu paranormal experience-nya lagi nih. Oke, Ya, terima gitu kasih aja sih. untuk ceritanya. Sampai sini saja untuk malam ini. Terima kasih untuk
kalian teman-teman semua yang masih setia menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Selamat malam.